You'll never find a story in a fairy tale, but she wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness. She didn't want to show, but Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom, kita ketemu kembali Bapak Ibu di dalam program Old Testament Made Easy. Kali ini kita akan bahas satu kata, yaitu kata yod. Apa itu kata yod, saudara? Itu ayot, sebuah koma kecil. Apa maksudnya, saudara? Nah, ini hal yang sangat indah, ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kiranya kami diterangi oleh kebenaran Allah Roh Kudus sehingga kami bisa memahami makna dari kata yod ini dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka dulu ayatnya, saudara. Ya, Matius pasal ke-5 ayat 18. Ini berkaitan juga dengan teks dalam perjanjian lama. Saya bacakan buat saudara. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, saudara, iota atau yod itu sama. Itu adalah satu koma kecil, ya, dalam huruf Ibrani namanya yod. Itu adalah huruf terkecil, saudara. Tapi juga dalam huruf Yunani sama, iota, satu koma kecil yang ada di atas. Saudara, maksudnya apa? Yod atau iota ini itu hal yang kelihatannya sepele, paling kecil, ya. Itu menandakan dalam lambang metafora, saudara, melambangkan seperti sebuah tanduk, saudara. Itu bukan hal yang dipandang signifikan, unsignificant, ya. Itu bukan hal yang dianggap penting, unimportant. Ya, tapi, saudara, itu sangat-sangat penting sebetulnya. Mengapa? Hanya karena salah tulis, ya, salah tulis yod itu dengan salah tulis huruf yang lain, saudara, yang kelihatannya seperti yod koma kecil, padahal itu adalah sebuah garis ke bawah, itu sudah bisa merubah satu kata, merubah makna satu kata, bahkan bisa merubah makna satu kalimat di dalam firman Allah. Wow, itu bisa fatal sekali akibatnya, saudara. Bisa. Kelihatannya tidak signifikan, ya. Kelihatannya nggak penting, ya. Tapi ternyata Allah memakai pemahaman makna dari huruf-huruf Ibrani ini untuk mengajarkan kepada kita, ya, bahwa, saudara, apa yang kelihatannya tidak signifikan, tidak penting, justru itu yang paling penting, itu yang paling signifikan, itu dasar fundamennya yang akan menentukan bangunan ke atas itu akan dibangun bagaimana. Kalau dasarnya sudah salah, bangunan ke atas salah semuanya. Anda pernah tahu yang namanya Menara Pisa di Italia, di kota Pisa, saudara? Kenapa miring? Nah, kenapa miring, saudara? Ya kan? Itu kan salah ukur. Ya kan? Salah untuk memahami struktur tanah. Ya kan? Tidak kuat tanahnya. Akhirnya miring. Nah, kalau dibiarkan terus akan rubuh. Karena setiap tahun miring berapa senti?
Akhirnya dari pemerintah Italia kemudian membenahi fondasinya sehingga dia tidak lagi miring. Nah, ini prinsip yang Tuhan mau ajarkan kepada saudara dan saya. Kalau hari ini engkau dianggap orang tidak penting, hidupmu, engkau dianggap orang tidak signifikan, hidupmu mungkin, pelayananmu mungkin, ya, statusmu mungkin, ya, atau apapun juga, engkau diremehkan, engkau tidak dipandang, engkau cuma dianggap sebelah mata, tidak dihargai pekerjaanmu, tidak dihargai karyamu, tidak dihargai pelayananmu, ya, tidak dihargai apapun yang kau ucapkan. Engkau betul-betul mungkin dianggap nggak ada, sama kayak Daud dulu loh. Dianggap kecil bukan? Yang lain koko-kokonya, kakak-kakaknya jadi panglima perang semuanya. Daud apa? Gembalakan kambing domba. Saudara, prinsip dan hati Tuhan tetap sama. Apa yang oleh orang dianggap paling tidak signifikan, itu akan menjadi hal yang paling signifikan. Di tangan Allah, Allah sanggup untuk mengubah apa yang tidak signifikan, apa yang dianggap orang tidak penting, menjadi sangat penting, sangat signifikan. Nah, karena itu pelajaran buat kita hari ini. Jangan pernah remehkan orang. Jangan pernah anggap orang tidak penting. Hargai semua orang yang berjasa kepadamu. Hargai semua orang yang bekerja untukmu. Jangan anggap, cuma karyawan. Hati-hati saudara. Tuhan bisa mengubah loh. Hari ini kau yang pimpinan, dia karyawan. Siapa tahu 10 tahun lagi, kau yang karyawan, dia jadi pimpinan. Jangan meremehkan orang lain, jangan anggap orang lain tidak penting. Sekalipun perannya kecil, tetap bagian penting, bagian terpenting. Semua orang penting. Jangan hina orang lain dengan perlakuanmu. Jangan anggap semuanya tidak punya berjasa, hanya kau saja. Hanya kau yang, karena kau yang tampil di depan, yang kelihatan di kamera dan sebagainya. Semua punya andil, semua adalah pekerjaan bersama-sama. Jangan anggap orang insignificant. Jangan anggap orang unimportant. Ingat ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Hargai orang lain. Ya, hargai, akui jasa orang lain. Karena mereka semua penting bagimu. Semua adalah support system yang mensupport, mendukungmu sehingga engkau bisa maju di dalam kehidupan. Ini pelajaran bagi kita. Lihat Daud, saudara. Ketika Daud dihina, tidak dipandang, disingkirkan, bahkan oleh keluarganya sendiri. Tapi Allah melihatnya, Allah melatihnya. Dan pada waktunya Allah mengangkatnya. Ketika Samuel datang disuruh oleh Allah, panggil semua anak-anakmu hai Isai. Kakak-kakak Daud datang semua, tinggi besar, jago perang, militer, saudara. Semuanya Tuhan tolak. Samuel pun sebagai nabi juga tergiur, bukan melihat ya kehebatan fisik dan keahlian daripada kakak-kakak Daud. Tapi Tuhan ngomong apa? Hai Samuel, aku telah menolaknya. Kamu cuma lihat apa yang di depan mata. Aku lihat hati. Kalau hari ini, hati Anda baik, hati Anda tulus, hati Anda murni. Tapi kau punya posisi mungkin tidak signifikan. Tetap setia. Tetap kerjakan apa yang kau kerjakan hari ini. Tetap setia. Tetap lakukan terbaik. Allah itu hakim daripada segalanya. Allah akan mengangkatmu. Allah akan mempermalukan orang-orang yang menghinamu. Allah akan mempermalukan orang-orang yang telah menempatkanmu dengan tidak baik. Itu hukum daripada Allah, saudara. Saya telah melihatnya di mana-mana. Apa kata Samuel? Lalu ini kan anakmu Isai, mana yang, apa ada yang lain? Isai baru ingat, iya ada satu di padang lagi gembalakan kambing domba. Panggil, aku mau lihat semuanya. Kita nggak akan selesai sebelum semua lihat. Daud masuk ke merah-merahan, saudara, iya kan? Kemudian Tuhan ngomong apa? Ini orangnya, aduh. Nggak sesuai kan, bangsa Israel, bangsa besar, musuh-musuhnya hebat. Kok pilih orang kecil ini, anak kecil ke merah-merahan, saudara? Ini orangnya yang kau pilih. Diurapi. Tapi apakah langsung jadi raja? Enggak langsung jadi raja. Ada proses, iya ada proses tetap. Tapi Tuhan melihat Daud yang tidak signifikan, yang dianggap tidak penting, ditaruh Tuhan di tempat yang terpenting. Allah itu sanggup melakukan hal itu, saudara. Orang yang merasa dirinya penting, punya akses, ya, punya kolega dan semuanya, punya ini dan itu. Engkau menempatkan dirimu sendiri, tapi ingat satu prinsip firman Tuhan.
Allah yang mengangkat raja, Allah yang menurunkan raja. Tangan Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau hari ini engkau mencapai sebuah kekuasaan, mencapai sebuah jabatan dengan cara-cara yang tidak benar, Allah sanggup meruntuhkan itu. Allah sanggup untuk mengganti dengan orang-orang yang ada di dalam hatinya sendiri. Camkan ini baik-baik. Kalau main-main bersih, main dengan terang karena kita nak terang, jangan main kotor, jangan main dengan cara gelap. Dalam apapun juga. Apalagi kalau itu pelayanan. Allah nggak pernah main-main loh saudara. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus perhatikan. Dari huruf Yod aja kita bisa belajar banyak hikmat loh. Banyak hikmat. Saya mau kasih contoh buat saudara. Ya, bagaimana satu kata ini, satu huruf ini maksudnya, ya, ditulis salah, waduh, artinya bisa berubah banyak. Ini yang membuat ada implikasinya. Nah, saudara, mari kita lihat sama-sama dulu kitab Mazmur. Saya mau tunjukkan kepada saudara contohnya. Ya, Mazmur pasal yang ke-22. Inilah Mazmur mesianik. Mazmur yang berisi tentang nubuatan mesianik, tentang Mesias. Mazmur pasal ke-22. Ya, saudara ya. Lihat ayat yang ke-17. Tidak jelas dalam bahasa Indonesia, tapi saya mau sedikit sampaikan kepada saudara tentang teknisnya di dalam teks Ibraninya. Ayat 17 dikatakan apa? Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Nubuat, Yesus juga mengalami itu, bukan? Disalib, saudara. Nah, lihat ini. Sampai pada tahun 19, sekitar tahun 1960-an, 70-an, saudara, ya, teks resmi yang dipakai, ya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama untuk orang-orang Yahudi, Perjanjian Lama saja, adalah teks yang dipakai dari terjemahan Masoretik namanya. Ya, di dalam terjemahan Masoretik itu, ayat ini memakai kata kearu. Oke, kearu. Artinya apa? Seperti singa yang mengaum. Kearu. Ya, itu sampai tahun 1963, saudara. Jadi kalau orang Yahudi baca ayat ini, mereka selalu membaca apa, saudara? Seperti anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Ya, seperti singa yang mengaum. Kearu. Tapi kemudian tahun 63 ditemukanlah penemuan arkeologi terbesar di abad ke-20, yaitu apa? Dead Sea Scrolls di Gua Qumran, yang sampai hari ini masih terus ditemukan teks-teks yang luar biasa dalam Perjanjian Lama. Yang barusan ditemukan adalah Megillat Esther, kitab Esther utuh ditemukan di sana, saudara. Di dalam Gua Qumran itu ditemukan, singkat kata, ya, gulungan kitab Yesaya dan banyak lagi yang lain. Nah, ternyata ketika sampai kepada Mazmur pasal 22 ayat 17, ternyata apa yang ditulis dalam Dead Sea Scroll itu bukan kearu, tapi keari. Ya, Yod itu I, saudara. Ya, Yod itu I. Kalau U itu panjang ke bawah. Ya, bukan koma di atas tapi panjang ke bawah. Nah, terjemahan Masoretik itu 1000 atau 2000 tahun setelah 1000 Masehi, ya, setelah zaman Yesus. Sedangkan Dead Sea Scrolls ini lebih tua. Dead Sea Scrolls itu 150 tahun atau 200 tahun sebelum Yesus lahir. Artinya itu lebih reliable, lebih dekat, ya, ke teks asli, lebih dekat, dan itu dalam ilmu kritik teks itu, saudara, itu lebih reliable, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata, ya, bukan kearu, bukan teksnya bukan seperti singa, tapi keari. Apa tuh keari itu? Keari itu artinya pierce, ya, ditusuk, menusuk tangan dan kakiku. Ini mungkin terkesan teknis, saudara, tapi ini penting. Bayangkan, beda satu kata, salah tulis, itu bisa berubah makna dan semuanya. Ya,
Dan ternyata artinya yang lebih reliable adalah keari. Ya, mereka menusuk tangan dan kakiku. Dan inilah nubuat mengenai Kristus. Nubuat mengenai Tuhan Yesus. Nah, saudara, ya, ini adalah hal yang, ini contoh bagaimana satu kata yang mungkin dianggap insignificant, unimportant, tapi itu bisa mengubah makna, mengembalikan sebuah teks ke dalam maknanya yang sesungguhnya. Dan itu betul-betul membuktikan bahwa Kristuslah Mesias yang tangan dan kakinya ditusuk oleh paku di kayu salib itu. Bayangkan saudara. Bayangkan saudara. Ya, oh betapa hebatnya. Arti dari satu kata saja bisa mengubah sebuah pemahaman, sebuah bangsa. Ya, nah saudara. Dan sebuah tradisi juga mengatakan, ya Salomo itu kan betul-betul hidupnya hedon, ya kalau dalam bahasa kita hari ini. Hedon betul kan? Ya, punya 700 plus 300 istri gundik saudara. Hidupnya dalam kemewahan yang tidak bisa yang tidak bisa dibatasi lagi, mendukakan hati Tuhan, hedonisme yang luar biasa. Ya, ada sebuah tradisi mengatakan bahwa apa? Ya, sepertinya ketika Salomo hidup itu Ulangan 17 ayat 16 sampai 17 itu tidak ada. Ya kan? Seolah-olah seperti itu, Saudara. Tapi bagaimanapun juga Salomo mengignore hukum itu. Hukum Tuhan tidak pernah bisa di-cancel. Apa yang tertulis dalam kitab Ulangan itu? Coba kita lihat sama-sama. Ulangan, pasal yang ke-17. Ayat yang ke-16 dan 17. Ulangan, kitab Ulangan, pasal yang ke-16, ayat yang ke-17. 16-17, Saudara. Ya, Ulangan 16 ayat ke-17. Ulangan pasal 17, ya, maafkan saya, Ulangan pasal ke-17 ayat yang ke-16. Ini dia, hukum tentang raja. Dan ini semua dilanggar oleh Salomo. Ada banyak kata yod, ada banyak huruf yod di sana kalau dalam teks aslinya, dan itu semuanya di-ignore, deny, disangkal, diabaikan oleh Salomo, Saudara. Tapi sekalipun Salomo telah mengabaikan semua hukum Tuhan itu, hukum Tuhan tidak pernah bisa diabaikan dan akan menuntut balasnya. Apa yang diabaikan oleh Salomo, Saudara? Hanya ayat 16. Janganlah ia memelihara banyak kuda. Raja tidak boleh pelihara banyak kuda. Jangan ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, jangan sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Lihat, Saudara. Jangan ambil kuda terbaik pada waktu itu dari Mesir. Tapi Salomo kumpulkan banyak kuda, bukan? Bahkan nggak bisa dihitung lagi banyaknya. Hanya tempat istal-istalnya saja yang bisa dihitung, Saudara. Saking banyaknya kuda-kuda Salomo. Salomo melanggar firman Tuhan. Raja nggak boleh punya banyak kuda. Sombong nanti. Kekuatannya dari kuda. Dari alat perang. Tuhan nggak mau raja itu sombong. Semua datang dari Tuhan. Tapi Salomo melupakan Tuhan. Justru apa yang Tuhan firmankan dia langgar. Apalagi. Juga jangan ia mempunyai banyak istri. Supaya hatinya jangan menyimpang. Dia ambil 700 plus 300. Bukan, Saudara? Dia langgar firman Tuhan. Emas dan perak, jangan ia kumpulkan terlalu banyak. Bayangkan, Saudara. Justru itu yang dilanggar, bukan? Emas dan perak dia kumpulkan sebanyak-banyaknya. Semua kasih upeti sama dia. Dia langgar firman Tuhan. Apabila ia duduk di atas tata kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini. Menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Raja harus dekat dengan firman Tuhan. Iya, tapi raja ini kebangetan. Justru hidupnya hedon banget. Dia tidak peduli dengan firman Tuhan. Awalnya sih bagus, akhirnya hancur, Saudara. Untung masih sempat bertobat. Dan kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah itu adalah bahasa pertobatan Salomo, bukan? Dia tuliskan kesia-siaan hidup, kesia-siaan. Untung
dia masih bisa sempat bertobat sebelum dia mati. Tapi dia mati dalam kesendirian, bukan? Dia mati dalam kesia-siaan, bukan saudara? Harga yang harus dia bayar. Karena dia dengan directly melanggar semua perintah Tuhan mengenai seorang raja. Raja Israel, kesukaannya haruslah hukum, firman Allah, bukan kesenangan dunia. Pemimpin, gembala, hamba-hamba Tuhan, pendeta, pemimpin apapun kita hari ini, di luar gereja, di dalam gereja, setiap kita, kesukaan kita haruslah firman Allah, bukan kesenangan dunia, bukan gaya hidup hedonisme. Itulah mengapa banyak gereja mengalami sekularisasi, bukan saudara? Karena hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya menggelorakan semangat hedonisme. Menggelorakan semangat keduniawian. Hati-hati, hati-hati saudara. Ini peringatan buat kita semua ini. Di tengah keadaan yang semakin susah ini, hati-hati. Jangan sampai kita hidup dalam semangat hedonisme. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Ingat apa yang Salomo, Tuhan katakan kepada Salomo. Kesukaannya haruslah firman, firman, firman. Dilanggar semuanya. Kalau kita perhatikan dalam teks Ibraninya, itu banyak huruf yodnya. Itu semuanya dilanggar oleh Salomo, saudara. Ya, jadi hari ini, melalui kata yod ini, saudara, kita bisa belajar. Apa yang tidak penting, apa yang kelihatannya tidak signifikan. Ternyata itu yang paling signifikan. Itu yang paling penting. Hari ini, apakah saudara menafikan teologi di dalam gerejamu? Apakah kau sedang menafikan teologi di dalam institusi yang kau pimpin? Mungkin kau trauma. Ya, ada banyak pendeta trauma dengan lulusan-lulusan sekolah Alkitab di luar sana. Ya, bisanya cuma tukang kritik, nggak bisa kerja. Itu satu kenyataan mungkin, satu sisi yang lain. Sehingga banyak orang, banyak hamba Tuhan akhirnya meniadakan teologi di dalam gerejanya. No, anti teologi, saudara. Semua dimaknai dengan maknanya sendiri. Firman Allah dimaknai dengan maksud hatinya sendiri. Itu pun salah. Itu oknum. Justru apa yang kau anggap tidak penting, tidak signifikan, justru sebenarnya itu yang paling kau butuhkan. Ini contoh saja. Contoh saja. Maka dari itu dengan kata yod ini, kita mau belajar. Kalau hari ini kita dianggap tidak penting, nggak apa-apa, nggak usah marah, nggak usah pahit hati, ampuni. Tunjukkan kerjamu, tunjukkan saja hasilmu. Tangan Tuhan akan membawamu ke tempat yang sebenarnya engkau harus berada. Amin, saudara. Kalau kita adalah pemimpin, jangan pernah remehkan orang lain. Jangan pernah anggap tidak signifikan yang lain. Semuanya penting bagi kerajaan Allah, saudara. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Ya Tuhan, kami belajar dari kata yod ini, supaya kami tidak menganggap diri kami tidak penting, tidak signifikan, karena Allah sanggup mengangkat kami ke tempat yang tinggi. Kalau kami adalah orang yang ada dalam posisi pemimpin hari ini, ajar kami untuk melihat, mensyukuri, menghargai setiap orang-orang yang ada, karena mereka sangat penting bagi kami semuanya. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami betul-betul memahami firman ini, supaya kami jadi pelaku kebenaran firman-Mu, supaya ini mempengaruhi persepsi kami, mempengaruhi setiap aktivitas kehidupan kami, mempengaruhi pemahaman kami di dalam kehidupan dan cara pandang kami terhadap firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, saudara. God bless you. From this water, drink from this water, and you will